Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Alvina Damayanti Buru Saragi, Dina Agusti Rahayu, Rifani Primaesta, dan Endang Gusnita akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang riset atau survei pasar pada usaha kecil, menengah, dan mikro. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian riset atau survei pasar pada usaha kecil, menengah, dan mikro. Kita sering mendengar kata riset atau survei pasar, di mana arti dari riset atau survei pasar tersendiri adalah proses penelitian yang dilakukan untuk mengetahui informasi terkait target pasar maupun tentang calon customer kita. Tujuan dari riset pasar sendiri adalah untuk mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan saat ini. Nah, aktivitas riset pasar ini merupakan salah satu cara untuk menggali atau mengidentifikasi kekurangan maupun kelebihan dari produk yang dibuat sebelum akan dipasarkan. Nah, oleh karena itu, riset pasar sangat berperan penting guna memahami target pasar yang kita tuju. Misalnya, produk yang kamu tawarkan adalah bubur bayi. Nah, bila melihat dari target pasar produk tersebut, bubur bayi ini pasti akan dijual atau dipasarkan kepada ibu-ibu muda yang masih memiliki anak-anak balita atau anak-anak bayi. Dan itu adalah salah satu contoh dari riset pasar dalam dunia bisnis, di mana setiap produk dibuat pasti segmentasi pasarnya berdasarkan jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Nah, riset pasar ini digunakan untuk menumbuhkan perspektif yang lebih baik dan memahami target audiens agar bisnis kita bisa bersaing dengan produk-produk lain. Nah, survei atau riset pasar sendiri memiliki beberapa manfaat seperti meminimalkan risiko investasi. Misalkan, riset pasar dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk melihat untung rugi ketika memilih sebuah strategi pasar. Selanjutnya, manfaatnya itu mengidentifikasi ancaman dan peluang agar kita mengetahui jika ada kompetitor yang juga mencari peluang sebanyak-banyaknya agar bisnis kita bisa berkembang. Yang selanjutnya manfaatnya yaitu mengetahui kelemahan kompetitor. Dengan menjalankan penelitian riset pasar dengan benar, kita bisa mengetahui nih kelemahan dan dari pesaing kita, dilihat dari sisi produk dan layanan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan perencanaan strategi. Informasi yang kita peroleh dari observasi pasar bisa kita jadikan sebagai acuan atau kesempatan terbaik agar tujuan bisnis kita bisa tercapai. Nah, itulah pengertian dari riset atau survei pasar dan juga beberapa manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Primaesta dengan NOBP 2021072016. Nah, di sini Fani akan melanjutkan pembahasan dari rekan Fani, yaitu Alvina Damayanti Buru Saragi. Fani akan membahas tentang macam-macam survei atau riset. Oke. Di macam-macam survei atau riset ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sekali riset primer, yang kedua riset sekunder. Apa sih itu riset primer? Riset primer adalah suatu tindakan atau suatu penelitian yang dilakukan secara sendiri apabila riset sekunder tidak berhasil untuk dilakukan. Ada dua metode yang sering dilakukan oleh riset primer. Yang pertama sekali itu survei, yang kedua wawancara. Nah, kalau secara umum riset primer sendiri terbagi menjadi 4 metode. Yang pertama sekali survei, kuesioner, yang kedua yaitu wawancara, yang ketiga observasi, dan yang keempat yaitu diskusi kelompok terkumpul. Ini kita akan bahas satu-satu. Apa itu survei kuesioner?
Survei kuesioner merupakan suatu tindakan atau suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada masyarakat untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka lakukan, apa tindakan yang mereka lakukan, dan untuk mengetahui apa tujuan yang mereka lakukan. Oke, yang selanjutnya yaitu wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi. Nah, wawancara di sini merupakan kegiatan utama dalam suatu pengamatan. Nah, wawancara juga bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bisa dalam jaringan, bisa dari luar jaringan, dan sebagainya. Bisa langsung tatap muka dan juga bisa melalui voice note, bisa melalui video call, atau bisa melalui audio. Nah, selanjutnya yaitu diskusi kelompok terpumpun. Nah, apa sih itu diskusi kelompok terpumpun? Dan di sini kita kan pasti sudah mengetahui apa itu diskusi kan. Diskusi itu suatu kegiatan yang dilakukan secara 2 orang atau lebih untuk mendapatkan suatu tujuan atau suatu informasi yang disepakati secara bersama gitu. Diskusi kelompok terpumpun ini mereka lebih mengutamakan pendapat umum daripada pendapat pribadi dan lebih mengutamakan pendapat kelayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu observasi. Apa sih itu observasi? Observasi merupakan suatu aktivitas terhadap suatu proses atau objek untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nah, pasti kalian semua sudah pernah mengetahui apa itu observasi. Kalian juga pasti pernah waktu SMP atau SMA melakukan observasi atau pengamatan, misalkan tentang hewan mamalia atau tentang hewan amfibi atau tumbuhan. Pasti kalian disuruh melakukan pengamatan. Nah, pengamatan itu dinamakan observasi. Oke, selanjutnya Fani akan membahas tentang riset sekunder. Nah, apa sih itu riset sekunder? Riset sekunder adalah suatu riset yang membahas atau yang bertujuan untuk menganalisis data yang sudah diterbitkan atau menganalisis data yang sudah ada. Nah, itu gunanya riset sekunder. Dengan data sekunder, kamu mudah menemukan pesaing, mengidentifikasi segmen pasar, dan sebagainya. Nah, di dalam riset sekunder ini ada 3 riset. Yang pertama sekali riset literatur, yang kedua studi kasus, dan yang ketiga riset daring. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama sekali yaitu riset daring. Apa itu riset daring? Riset daring adalah riset yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan, atau yang sering kita lakukan pada masa pandemi saat sekarang ini, yaitu dengan sistem online gitu. Riset daring sendiri mungkin buat masa pandemi saat sekarang ini adalah riset yang paling efektif dilakukan karena masa-masa pandemi saat sekarang ini. Selain efektif, juga terjamin dan juga terjaga, dan kita juga terhindar dari wabah COVID. Riset daring sendiri kita juga bisa menggunakan HP, gadget, laptop, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu riset literatur. Riset literatur ini untuk mengumpulkan suatu datanya itu kita harus menggunakan data pustaka, banyak-banyak membaca, banyak-banyak menulis untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Yang terakhir yaitu riset studi kasus. Nah, di dalam riset studi kasus ini kita dapat menggunakan riset studi kasus ini untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Baiklah, sekian penjelasan dari Fani. Selanjutnya penjelasan kelompok yang akan dijelaskan atau yang akan disampaikan oleh Dina. Kepala Dina dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dina Agusti Rahayu akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai metode di dalam survei atau riset. Terdapat beberapa metode di dalam survei atau riset. Yang pertama yaitu metode kuesioner, metode survei, metode focus group discussion, yang keempat metode wawancara, yang kelima metode observasi. Baiklah, masuk saja pada pembahasan yang pertama yaitu metode kuesioner dan metode survei. Metode kuesioner dan survei ini keduanya adalah proses riset primer dengan responden yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun, apakah perbedaan dari kedua metode ini? Sebagai contoh, sebagai jasa laundry ingin mengetahui harga yang cocok diterima oleh konsumennya. Sebelum melakukan riset pasar, pengusaha jasa laundry menentukan siapa responden dari riset. Ditentukanlah yaitu warga sekitar dari tempat lokasi laundry ini. Pertanyaan-pertanyaan mendalam dibuat mengenai seberapa butuh jasa laundry ini di tempat tersebut. Berapa biaya dalam sebulan sebuah keluarga mengeluarkan untuk listrik dan membeli sabun cuci? Apakah dia melakukan cuci pakaian sendiri? Kapan melakukan cuci pakaian? Serta masalah yang dihadapi ketika mencuci sendiri. Pertanyaan tersebut dituliskan ke dalam sebuah kertas dan dibagikan kepada warga untuk diisi. Hal inilah yang disebut sebagai kuesioner. Kuesioner memiliki pertanyaan yang lebih mendalam, tentunya sulit dilakukan dengan wawancara langsung karena menyangkut hal-hal pribadi responden. Misalnya, tadi pengusaha laundry ingin mengetahui berapa besar seorang mengeluarkan biaya untuk listrik dan membeli sabun cuci. Pertanyaan ini tentunya pribadi dan sulit ditanyakan langsung dengan metode wawancara. Begitu pula pertanyaan lainnya. Metode kuesioner membuat responden lebih nyaman dan lebih jujur dalam menjawab. Metode ini biasanya menggunakan imbalan atau souvenir sebagai penarik responden untuk mengisi. Kuesioner yang dilakukan pengusaha laundry ini membantu beliau sebagai owner mengetahui seberapa butuh jasa cuci dan setrika di wilayah itu dan seberapa besar seseorang mengeluarkan biaya untuk mencuci, serta apakah memiliki waktu luang untuk mencuci sendiri. Informasi-informasi ini dikumpulkan dan diolah oleh pengusaha laundry untuk menentukan harga serta menentukan bahasa promosi yang sesuai. Di sisi lain, metode survei memiliki pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan jawab singkat, misalnya ya atau tidak. Hal ini membuat metode ini dapat memiliki responden yang lebih masif dan mendapatkan data yang menyeluruh terhadap konsumennya. Pemakaian survei cocok digunakan salah satunya untuk UMKM yang baru akan memulai bisnis. Dengan melakukan survei ke berbagai responden, pengusaha dapat melihat apakah produknya menarik untuk dibeli dan siapakah target konsumen produk ini. Keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan data nyata bukan hanya pemikiran pribadi. Tentunya meminimalisir kesalahan yang dibuat ketika akan memulai bisnis tersebut. Sebagai contoh, Anda akan membuat usaha jasa isi ulang air minum. Anda ingin mengetahui apakah di daerah tersebut memang membutuhkan jasa isi ulang air minum. Anda membuat pertanyaan yang menyeluruh mengenai bisnis ini. Misalnya, apakah seseorang membeli kebutuhan air minum? Apakah seseorang memasak air minum di rumah? Apakah jasa air minum yang ada sudah memenuhi standarnya? Apakah jika ada penjual air minum lain yang lebih murah, mereka akan berpindah? Dan pertanyaan lainnya yang berkaitan. Semua pertanyaan ini kemudian menjadi survei yang disebarkan masif kepada semua warga di sekitar tempat usaha. Anda dapat mengetahui apakah daerah tersebut sudah kompetitor, seberapa banyak orang-orang di daerah tersebut yang membeli air minum, dan apakah harga dapat menarik pembeli air minum. Semua angka ini dapat dipakai sebagai bahan Anda untuk jadi atau tidaknya membuka usaha isi ulang air minum di daerah itu. Apakah cocok untuk bisnis yang diperoleh. Selanjutnya yaitu metode focus group discussion. Riset primer dapat dilakukan dengan metode focus group discussion atau diskusi langsung. Metode ini dilakukan dengan bertatap muka dan berdiskusi dengan beberapa responden yang telah dipilih. Sebagai gambaran singkat, kita sebagai produsen kosmetik akan memproduksi jenis lipstik baru yang dapat dimakan dan aman ketika tertelan. Kemudian,
kita memilih responden yang terdiri dari konsumen umum, influencer kecantikan, dan konsumen yang juga pebisnis bidang kecantikan yang menggunakan produk mereka. Di sini didiskusikan mengenai ide produk baru mereka. Dari diskusi tersebut, kita kemudian mencatat setiap pendapat, serta informasi yang keluar saat diskusi berlangsung. Himpunan data tersebut kemudian diolah sebagai informasi ketika akan mengambil keputusan bisnis. Proses riset yang dilakukan produsen kosmetik tersebut adalah metode focus group discussion. Membuat diskusi antar responden yang telah kita kualifikasi berdasarkan tujuan riset. Kemudian mengumpulkan informasi dari diskusi tersebut. Bayangkan jika inovasi produk baru langsung dilakukan tanpa melihat apakah produk tersebut dibutuhkan oleh pasar dan bagaimana responnya. Data yang berupa asumsi pebisnis dapat berisiko keputusan bisnis yang prematur. Focus group discussion memudahkan produsen kosmetik ini melihat berbagai kemungkinan hambatan yang akan terjadi dan peluang ketika memproduksi jenis lipstik seperti ini. Focus group discussion memudahkan pebisnis menjangkau berbagai pemikiran dari berbagai sudut pandang responden. Selanjutnya yaitu metode wawancara dan metode observasi. Metode riset primer ini merupakan salah satu pilihan metode sederhana yang dapat dilakukan para pelaku UMKM. Metode ini menggunakan cara tatap muka langsung kepada responden dan bertanya mengenai hal-hal yang ingin diketahui. Metode ini sebenarnya dapat menjadi penunjang survei dan kuesioner atau validasi data apakah responden telah mengisi dengan jujur survei dan kuesionernya. Dengan metode pengumpulan informasi ini, kita dapat melihat langsung pertanyaan kita sampai kepada konsumen dan apakah dia benar dalam menjawabnya. Metode ini dapat dilakukan dengan tanya jawab langsung atau melakukannya dengan telepon. Apakah perbedaan metode wawancara ini dengan metode observasi? Metode observasi yaitu metode pengumpulan data langsung melalui pengamatan terhadap aktivitas atau objek untuk dapat merasakan kemudian memahami hal yang terjadi. Misalnya, seorang pemilik toko ingin membuat standarisasi pelayanan. Pemilik toko tidak bisa mengira-ngira saja semua standar yang telah ditetapkan, tetapi harus melalui observasi langsung di lapangan. Pemilik toko mengamati beberapa banyak pelanggan yang datang setiap harinya. Berapa lama pelayanan untuk setiap konsumen. Pemilik toko juga dapat mengamati kebiasaan konsumen yang datang serta perilaku pegawainya. Barulah dari informasi yang telah dikumpulkan tersebut, pemilik toko dapat menentukan berapa lama seharusnya seseorang karyawan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Selain wawancara, metode observasi ini juga dapat menjadi pelengkap dari metode lainnya. Kuesioner atau survei yang telah dibuat oleh pemilik bisnis dapat dipastikan kembali dengan metode observasi ini. Misalnya, Anda melakukan survei kepuasan pelanggan setiap transaksi selesai dilakukan. Dari semua data ini kemudian diobservasi langsung oleh Anda sendiri, apa yang menjadi keunggulan produk dan apa yang menjadi kelemahannya. Anda melakukan observasi langsung terhadap objek, yaitu data survei, kepuasan pelanggan, serta pengamatan terhadap hal yang terjadi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis data di dalam riset. Ketika seseorang melakukan riset, didapat berbagai data yang dapat diolah sebagai keputusan bisnis. Data tersebut dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung sebagai variabel angka atau bilangan. Kemudian yang kedua, data kualitatif, yaitu jenis data melalui kata verbal untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, riset kuantitatif biasanya dilakukan dengan survei untuk mengukur data melalui jumlah atau angka. Sedangkan riset kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara, kuesioner,
fokus job diskusi, sehingga dapat menghasilkan riset yang berupa gagasan dan ide-ide baru. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time it gets too real, and every time I feel I sabotage it,